Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, cukup selesai. Sekarang siapa yang tidak masuk hari ini untuk kegiatan untuk absensinya Ibu share di WA group. Silakan kalian list siapa yang tidak masuk hari ini dan siapa yang masuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ruri Kusirawati akan mengimplementasikan RPP saya pada kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Kompetensi dasar yakni 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Indikator 3.8.1, mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Kompetensi dasar 4.8, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Indikator 4.8.1, melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungannya. Sebelum memulai pembelajaran, yakni siapa yang bisa mengetahui apa itu keseimbangan lingkungan? Ya benar, keseimbangan lingkungan yakni kondisi di mana ada interaksi antara komponen-komponen penyusun ekosistem yang berlangsung secara seimbang. Tujuan dari pembelajaran kali ini yakni untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakseimbangan lingkungan dan bagaimana cara mengatasinya. Komponen ekosistem. Siapa yang bisa menyebutkan komponen ekosistem? Ya, komponen ekosistem ada manusia, hewan, tumbuhan, air, matahari, tanah, dan udara. Ketidakseimbangan ekosistem akan berdampak positif pada kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketidakseimbangan lingkungan yang bisa kita rasakan sekarang ini, contohnya apa saja coba? Ya, sekarang banyak terjadi polusi udara, pencemaran lingkungan, pencemaran air, pencemaran tanah, pembuangan limbah yang dapat merusak lingkungan sekitar dan merugikan manusia itu sendiri. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan faktor penyebab keseimbangan lingkungan? Ya, faktor keseimbangan lingkungan yakni ada dua. Yang pertama, faktor alam. Faktor yang dipengaruhi oleh alam, tidak ada campur tangan manusia. Yang pertama yakni gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, tsunami. Untuk faktor yang kedua yakni faktor manusia, yakni faktor ketidakseimbangan lingkungan terjadi karena adanya campur tangan manusia. Contohnya yakni penebangan hutan secara liar, pembalakan hutan, banjir. Untuk tugas kalian sekarang yakni coba bersama orang yang ada di sekitar kalian. Bisa orang tua, bisa teman. Coba kalian contoh kegiatan yang mempengaruhi ketidakseimbangan lingkungan. Nah, nanti coba disebutkan siapa saja yang bisa mengerjakan. Nah, coba. Nah, contoh kegiatan yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan yang pertama yakni penebangan dan pembalakan hutan. Penyebabnya penebangan pohon dapat membuat tanah tidak terikat lagi dengan benar. Yang kedua, pembakaran hutan yang menyebabkan udara tidak dapat didaur ulang sehingga jumlah oksigen menjadi tipis. Dampak bagi lingkungan yang pertama yakni penebangan pohon dapat menyebabkan banjir, longsor, dan perubahan iklim. Yang kedua yakni pembalakan hutan dapat membunuh organisme di hutan. Kabut asap, akibatnya terjadi pencemaran lingkungan. Untuk yang kedua yakni perburuan hewan. Penyebabnya manusia berburu hewan secara berlebihan. Yang kedua, cara penangkapan hewan yang salah seperti menggunakan bom, menggunakan racun, menggunakan jerat listrik, dan perburuan liar. Dampaknya bagi lingkungan yakni rantai makanan pada ekosistem hutan, laut maupun sungai tidak seimbang dan dapat merusak lingkungan. Kegiatan pertanian, penyebabnya penggunaan pupuk bahan kimia dan pestisida yang digunakan secara berlebihan tanpa mengetahui atau memperhatikan struktur tanah tersebut. Dampaknya bagi lingkungan yakni tanah akan menjadi tercemar bahan kimia. Yang kedua, berbagai organisme ekosistem sawah akan mati. Yang keempat, pembuangan limbah. Penyebabnya pembuangan limbah rumah tangga,
transportasi, industri, pertanian yang tidak diolah secara tepat dan dibuang secara sembarangan. Dampak bagi lingkungan, tanah dan sungai tercemar limbah. Yang kedua, berbagai makhluk hidup di sungai akan mati. Yang ketiga, air menjadi tercemar dan tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh makhluk hidup. Yang kelima, yakni penyebabnya kegiatan yang dilakukan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, baik tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Dampaknya bagi lingkungan air akan tercemar, air tidak dapat diolah kembali, dan udara menjadi kotor, banyak polusi di mana-mana yang dapat menyebabkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang akan merugikan manusia itu sendiri. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar banyak, yakni ketidakseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor manusia, bisa faktor alam. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga agar lingkungan kita bisa tetap seimbang? Nah, dengan cara kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Dengan melakukan hal kecil, kita bisa menyelamatkan bumi kita, menjaga keseimbangan lingkungan manusia, merawatnya dan memanfaatkannya sebagai mestinya tanpa merusak lingkungan tersebut. Karena manusia yang harus merawat dan menjaga bumi tersebut supaya tetap seimbang. Sekian pembelajaran hari ini. Sekarang tugas kalian yakni menuliskan contoh kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kalian yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan di LKPD yang Ibu share di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.